Pertama-tama, siapkan wadah yang agak besar, kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram. Ini adalah tepung terigu curah biasa aja ya. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan seperempat sendok teh lada bubuk. Ini kita aduk dulu ya, sampai rata. Dan jika sudah rata, kemudian ini disiram dengan air mendidih sebanyak 300 ml. Nah, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Jika sudah rata, ini akan didinginkan terlebih dahulu, dan sambil menunggu adonannya ini dingin, kita akan menyiapkan isiannya. Untuk isiannya, siapkan bawang merah 3 siung dan bawang putih 3 siung. Bawangnya ini sudah dicuci bersih dan diulek sampai halus. Kemudian siapkan juga cabai merah keriting sekitar 6 buah. Cabainya ini sudah dicuci bersih dan diulek juga. Oh ya, untuk cabainya ini opsional ya Bun ya. Kalau misalnya Bunda lebih suka pedas, Bunda boleh menambahkan lagi cabainya. Atau kalau mau lebih mantep lagi, bisa ditambah cabai rawit merah ya. Atau sebaliknya, jika nggak suka pedas, cabainya ini boleh di skip. Silakan disesuaikan dengan selera. Kemudian siapkan juga 3 buah sosis. Ini saya gunakan sosis sapi. Bunda bisa menggunakan sosis ayam atau boleh juga diganti dengan bakso atau boleh divariasikan lagi dengan isian yang lain ya. Ini saya gunakan sosis yang ukuran sedang, panjangnya sekitar 11 cm. Ini saya beli di pasar, harganya sekitar Rp800. Sosis ini dipotong dadu kecil-kecil agar nanti mudah saat dijadikan sebagai isian. Siapkan juga daun bawang. Ini daun bawangnya yang saya gunakan kecil-kecil banget ya. Ini ada sekitar 5 batang. Kalau misalnya Bunda menggunakan bawang daun yang ukurannya sedang, 2 batang aja udah cukup. Daun bawangnya ini sudah dicuci bersih dan diiris tipis-tipis. Nah, ini semua bahan isiannya sudah siap ya. Sekarang kita akan menumis. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, dan jika minyaknya udah panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah diulek halus. Masukkan juga cabai merah yang sudah diulek juga. Nah, ini kita tumis ya sampai bawang dan cabainya matang dan wangi. Nah, ini bawang dan cabenya udah matang dan wangi. Kemudian masukkan sosis yang tadi sudah diiris dadu kecil-kecil. Masukkan juga garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, lada bubuk seperempat sendok teh, dan gula pasir seperempat sendok teh. Ini memang isiannya dibuat agak asin dan pedas ya, agar nanti kita mengisinya sedikit aja, rasanya udah mantep. Kemudian masukkan juga daun bawang yang sudah diiris tipis. Nah, ini diaduk sampai rata, dan jika sudah rata, ini bisa dikoreksi rasanya, dan jika sudah oke, ini bisa dimatikan api kompornya. Dan setelah dimatikan api kompornya, saya juga menambahkan cabai bubuk sebanyak 1 sendok teh. Tapi untuk cabai bubuknya ini juga opsional ya. Ini saya tambahkan agar nanti rasa pedasnya lebih mantap dan warna merahnya lebih kuat. Setelah diaduk rata, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Sekarang kita akan melihat adonan terigu yang tadi didinginkan. Nah, ini udah dingin ya. Jika sudah dingin seperti ini, kemudian tambahkan telur setengah butir. Untuk telurnya, walau hanya setengah butir, tapi jangan di skip ya Bun ya, karena ini nanti akan mempengaruhi tekstur kelembutannya. Jika Bunda menggunakan telur ini, walaupun cuma setengah, nanti camilan kita ini nggak akan alot, tetap lembut walaupun sudah dingin.
Nah, ini kita aduk sampai rata, dan jika sudah rata, kemudian tambahkan tepung sagu sebanyak 150 gram. Untuk tepung sagu ini boleh diganti dengan tepung tapioka ya, nanti hasilnya akan sama aja. Oh ya, karena kadar air pada tepung itu berbeda-beda, jika setelah ditambahkan tepung sagu sebanyak 150 gram, adonannya masih basah dan lengket, Bunda bisa menambahkan lagi sedikit tepung sagu sampai didapat tekstur yang bagus, mudah dibentuk-bentuk dan tidak terlalu lengket di tangan. Atau begitu juga sebaliknya. Tapi kalau cuma lengket-lengket sedikit, nggak apa-apa ya Bun ya, karena memang penambahan terlalu banyak tepung sagu nanti bisa mempengaruhi tekstur kelembutannya. Nah, seperti ini adonannya udah bagus, ini udah nggak terlalu lengket, ini sudah mudah untuk dibentuk-bentuk. Ini sudah siap untuk kita isi dengan tumisan sosis pedas yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian ambil sedikit adonan, ini beratnya sekitar 25 gram. Kemudian ini diisi dengan sedikit tumisan sosis pedas. Ini isinya sekitar setengah sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak. Karena memang tadi isiannya kita buat asin dan pedas ya. Kemudian ini ditutup sampai rapat dan dibentuk bulat. Ini menutupnya harus sampai benar-benar rapat ya Bun ya, agar nanti tidak terbuka saat direbus. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan, ini beratnya sekitar 25 gram. Kemudian ini diisi dengan sekitar setengah sendok teh tumisan sosis pedas. Ini ditutup dan dibentuk bulat. Ini menutupnya harus sampai benar-benar rapat ya, agar tidak terbuka saat direbus. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 25 aci isi sosis pedas seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah diisi semua, ini masih ada sisa isiannya ya. Ini bisa untuk sekitar 3 kue lagi. Oh ya, jika ini ingin Bunda stok dalam kondisi mentah seperti ini bisa-bisa aja, tapi harus dibaluri dengan tepung sagu satu persatu, agar nanti nggak saling lengket. Tapi ini akan langsung saya rebus aja. Siapkan air yang agak banyak dalam panci, dan jika sudah mendidih, kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak sayur, dan masukkan aci isi sosis pedasnya. Ini kita masak sampai camilan kita ini matang, dan ciri-ciri sudah matang, ini nanti akan mengambang dengan sendirinya. Saat di awal, ini jangan diaduk-aduk dulu ya Bun ya. Memang kadang-kadang agak lengket di bagian dasar panci, tapi nggak apa-apa, jangan diaduk-aduk dulu saat di awal. Nanti setelah beberapa saat, baru boleh dibantu dikorek-korek ya bagian bawahnya agar nggak lengket lagi. Nah, seperti ini sudah mengambang, tapi jika sudah mengambang seperti ini, jangan langsung diangkat. Biarkan sekitar 1 menitan ya, karena terkadang walaupun sudah mengambang seperti ini, ada bagian tengahnya beberapa yang belum matang. Nah, ini sudah mengambang sekitar 1 menit, ini boleh diangkat dan ditiriskan. Nah, ini yang tadi barusan direbus, ini akan didinginkan terlebih dahulu sebelum digoreng. Nah, ini sudah agak dingin, cuman anget-anget aja. Jika sudah seperti ini bisa Bunda stok. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa dijadikan frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Dan ini akan langsung digoreng aja, tapi sebelumnya siapkan untuk pelapisnya. Di sini saya gunakan telur. Ini adalah sisa telur yang setengah tadi ya dari adonan, dan saya juga menambahkan juga 1 butir lagi telur dan sedikit garam agar lebih gurih. Ini dikocok sampai benar-benar lepas. Ingat, ini harus sampai benar-benar lepas ya Bun ya mengocoknya agar lebih hemat. Jika telurnya ini tidak dikocok sampai benar-benar lepas, terkadang telurnya ini bisa kurang dan agak boros.
Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng, dan jika minyaknya udah panas, masukkan aci isi sosis pedas yang sudah dicelupkan ke kocokan telur. Ini memasukkannya saat minyaknya sudah benar-benar panas ya bun ya, agar nanti telurnya ini keriting-keriting dan lebih bagus. Ini sambil dibolak-balik ya. Ini digoreng menggunakan api sedang aja, jangan terlalu besar, karena ini kan full telur ya. Kalau apinya terlalu besar, ini akan cepet banget gosongnya. Ini minyaknya emang agak berbusa, nggak apa-apa, karena memang telur kalau digoreng seperti ini ya akan berbusa. Nah, ini udah mateng, ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini aci sosis yang tadi barusan digoreng. Ini kelihatan cakep banget, terlihat sangat menarik dan lezat. Selain dijual satuan, ini juga bisa dikemas menggunakan pasik mika. Ini saya gunakan pasik mika yang ukuran 7 kali 14 cm. Ini bisa diisi 6 buah, boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan pasik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan snack box. Ini dikemas dulu menggunakan cup kertas, kemudian dikemas menggunakan mika kecil seperti ini. Atau bisa juga ini dikemas menggunakan pasik OPP ya. Ini saya gunakan yang ukuran 9 kali 9 cm. Dan jangan lupa tambahkan juga label stiker thank you agar tampilannya semakin cantik dan elegan. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini telur bagian luarnya crispy-crispy gitu. Dan kulit cirengnya ini lembut, sama sekali nggak alot. Karena tadi kita menggunakan pelembut alami ya, yaitu telur. Aci berpadu dengan lezatnya sosis pedas yang ada di sebelah dalam. Ini sosisnya mantep banget. Pedas, gurih, cocok banget dengan cireng bertekstur lembut kenyal seperti ini. Bunda harus coba ya, jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp12.300, menghasilkan 25 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp492. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari seribuan aja, atau disesuaikan dengan daerah masing-masing. Untuk rincian modal dan resep, sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.